Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mayada Sapitri dengan NIM A1D5222035. Saya dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi massa atau efek media. Yang pertama ada pengertian teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang ataupun organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui berbagai media kepada khalayak umum yang anonim dan heterogen. Yang kedua ada pengertian efek media massa. Efek media massa adalah suatu kesan yang timbul pada pikiran khalayak akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media atau alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga ada teori-teori efek media. Teori-teori efek media ada 10. Proses selektif, yang keempat selektivitas pesan, yang kelima teori pembelajaran sosial atau teori-teori efek media, yang keenam teori kultivasi, yang ketujuh teori priming, yang kedelapan teori agenda setting, yang kesembilan teori katarsis, dan yang terakhir teori kritis. Teori dampak media. Teori dampak media adalah kumpulan teori yang menjelaskan mengenai efek teknologi komunikasi yang berbentuk media memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan cara pikir manusia di kehidupan sosialnya dari berbagai perspektif. Yang kelima, dampak positif media massa, yaitu yang pertama, sarana mendapatkan informasi. Yang kedua, memperkaya wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, memberi hiburan kepada masyarakat. Yang keempat, bisa melihat perkembangan dunia secara luas. Yang kelima, sarana pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Yang keenam, menjadi media untuk berkomunikasi secara luas. Yang keenam, dampak negatif media massa, yaitu yang pertama, merusak kepribadian bangsa jika tidak bijak dalam memanfaatkan media massa. Yang kedua, menimbulkan penyakit sosial seperti kenakalan remaja dan pencurian. Yang ketiga, menimbulkan opini negatif apabila berita tidak disampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, bisa menimbulkan perbedaan persepsi yang mengakibatkan perpecahan. Yang ketujuh, media ekologi teori, yaitu yang pertama, media yang melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Yang kedua, media yang memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita. Dan yang terakhir, media yang menyatukan seluruh dunia. Kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman memacu tingkat kemajuan ilmu dan teknologi, tidak terkecuali teknologi komunikasi, yang merupakan suatu sarana yang menghubungkan suatu masyarakat dengan masyarakat di bumi ini. Kecanggihan teknologi komunikasi ikut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya.